fenomena judi online yang semakin meresahkan masyarakat saat ini, pandangan dari redaksi CNBC Indonesia sendiri seperti apa sih sebetulnya kondisi fenomena judi online ini? Ya, kalau dari angka transaksinya yang banyak dirilis ya, terakhir kan kalau nggak salah dirilis sama PPATK itu di kuartal pertama 2024 aja udah sampai 100 triliun gitu ya. Ini sungguh suatu yang mengkhawatirkan sebenarnya, angka yang sangat besar gitu ya. Dan ini juga impact-nya juga udah sangat meresahkan tidak hanya bagi korbannya tapi juga di masyarakat gitu. Karena banyak implikasi-implikasi negatif yang timbul gitu ya. Kayak kriminalitas gitu ya. Kalau kita dengar beberapa waktu terakhir kan ada yang sampai dia bertengkar, ada yang sampai dibunuh dan segala macam gara-gara judi online itu kan sudah sangat mengganggu lah gitu ya. Makanya ini merupakan suatu masalah besar yang harus segera di-solving ya gitu ke depannya. Oke, nah tapi ini kan masalah serius, masalah besar yang harus disolving seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ai begitu, dan kita ketahui juga bahwa ini menjadi fokus pemerintah. Bahkan kemarin ketika Menkominfo ditunjuk begitu ya sebelum pengangkatan kan sudah jelas begitu tugas utamanya memberantas judi online begitu. Nah, ada satgas juga yang sudah dibentuk untuk menangani judi online. Nah, tapi mungkin pandangan dari redaksi CNBC Indonesia sendiri begitu terkait dengan langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti apa, dan mungkin lebih ke kondisi realnya ya di lapangan, Mas Demis yang paham begitu ya dari isu judi online ini sendiri, karena kan sebetulnya tidak hanya di dalam negeri, ini adalah sesuatu maklar besar begitu secara internasional begitu. Nah, tapi kondisinya itu seperti apa dan langkah strategis dari pemerintah juga sejauh ini bagaimana menurut Mas Demis? Boleh dibilang kan memang Pak Menkominfo yang pertama kali mengangkat isu judi online ini ke permukaan. Tapi kalau misalnya di lapangan mungkin juga ya ada beberapa dari masyarakat yang sudah melihat kehadiran judi online ini. Maksudnya di antara entah kenalannya atau orang di jalan yang biasa itu yang dari dulu banget yang Zeus itulah pokoknya. Udah mungkin sejak sebelum Covid juga udah rame ini judi online ini. Tapi kan dengan Pak Budiari waktu itu istilahnya katanya tugas pertama dari Jokowi berantas judi online. Isu ini jadi naik lah. Permasalahan judi online itu sebenarnya permasalahan internet pada umumnya, mirip dengan pornografi ya. Karena jika di suatu wilayah hukum itu legal, di wilayah hukum lain itu ilegal, ada internet yang menyambungkan antar dua wilayah yang berbeda aturannya ini gitu. Kalau misalnya itu diperbolehkan, kita bisa atur gitu kan. Tapi kalau misalnya ini nggak diperbolehkan ya salah satu-satunya cara atur kita adalah nggak boleh masuk gitu. Sementara ada internet ini yang membuat ada celah gitu. Reporter CNBC itu sempat mencari tahu, karena kan yang pertama kita pengen tahu soal judi online itu gimana sih cara mainnya. Betul, gimana cara transaksinya, beredarnya bagaimana, dan ternyata itu simple. Jadi mereka kalau di editor online itu tiap pagi kita ngelihat orang cari apa di Google. Tiap pagi itu pasti selalu banyak banget keyword terkait dengan judi online. Jadi banyak setiap hari ada gitu ya, orang yang mencari. Emang googling atau emang mencari gitu informasi soal judi online. Karena upaya yang selama ini dilakukan Kominfo adalah kan blokir. Pokoknya website semuanya yang berhubungan dengan judi online diblokir. Begitu juga dengan pornografi kan, diblokir. Nah, si bandar-bandar judi online ini sekarang yang proaktif. Jadi misalnya orang udah pernah main judi online atau misalnya kenalan mereka udah pernah main judi online, mereka nanti menghubungi sendiri lewat media sosial. Dikasih tahu cara linknya di mana. Mereka nggak pakai alamat huruf lagi, mereka pakai alamat IP yang 1.1.1.1 itu dikasih langsung ke mereka. Cara mereka men-tracking orang yang pernah judi online itu gimana? Dari sosial media kah? Dari IP address kah? Dari apa? Berarti yang pertama yang harus dilihat itu cara transaksinya bagaimana. Cara transaksi judi online itu mereka nggak langsung ke website. Jadi mereka membeli semacam kuota berapa, kayak voucher lah, kayak dulu kita beli voucher pulsa. Nanti voucher itu dipakai untuk mereka main di website itu. Jika menang, mereka ngambil uangnya langsung ditransfer ke rekening mereka oleh orang yang di Indonesia juga gitu. Jadi ada makelarnya gitu. Nanti misalnya udah terdata sama mereka, udah lama nggak main, sama mereka dikontak. Atau misalnya ternyata orang ini rutin main, dikasih tahu tiap hari. Sekarang linknya di sini. Istilah salesnya jemput bola ya? Jemput bola, iya. Makanya itu pemberantasannya itu ya sulit karena harus kejar-kejaran. Kalau mereka pakai alamat website apapun.
Karena itu yang sekarang kayaknya coba dilakukan oleh pemerintah adalah disudutkan, dibikin ruang geraknya sesempit mungkin. Intinya ya, biarpun nggak mungkin ditutup habis, pasti akan lebih susah daripada kalau misalnya dibiarkan kan. Ya. Dan itu kelihatan lah, udah kelihatan kalau mereka panik jadinya diam-diam, yang tadinya terbuka, yang tadinya promosi terbuka, iklan. Kalau kita lihat kan iklan pop-up juga banyak, sering banget kan. Misalnya kita ada di website apa, kita klik apa, ada iklan pop-up yang nggak bisa ditutup-tutup, Ya. itu suka lari ke iklan judi online. Lagi sebentar lagi juga kita ngobrolin judi online, nanti muncul nih iklan-iklannya biasanya gitu kan. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Ada sesuatu bisa muncul sendiri gitu ketika habis kita ngobrolin sesuatu. Nah, tapi tadi kalau misalnya dari Mas Demis tadi kan sudah menggambarkan landscape-nya ya seperti apa gitu. Kenapa susah memberantas judi online ini, karena itu tadi begitu kan, diblokir, tapi dari mereka juga kan ada cara-cara baru gitu kan untuk selalu muncul lagi, bahkan meng-approach calon-calon korban baru atau korban lama begitu ya, yang memang sudah pernah melakukan atau akan melakukan judi online.